Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-256. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-256 hari ini kita akan merosting saham-saham yang berada di sektor konstruksi, khususnya adalah di BUMN Karya, di mana ada 8 saham yang akan kita roasting, di mana saham ini juga menjadi perbincangan hangat karena penurunannya sangat dalam, dan kira-kira secara teknikal apakah kita masih bisa masuk atau kita harus menunggu terlebih dahulu. Sehingga saham pertama yang akan kita review di part yang ke-256 hari ini adalah saham Waskita, di mana Waskita dan ketujuh saham lainnya kecuali PPRO itu kita menggunakan chart weekly. Kenapa? Karena yang daily-nya sudah ditembus semua, jadi kita tidak mendapatkan support baru, sehingga kita harus bergeser ke weekly-nya. Kalau kita menggunakan weekly chart, maka Waskita di harga saat ini itu sudah tidak mampu bertahan di level pentingnya, di level weekly-nya di 985. Ini level paling kuat ya, PBL 985 ini saja tidak mampu ditahan. Dia sudah jebol, sehingga dia memiliki satu level terakhir penahan, yaitu white line di 935, dan jaraknya ini kurang lebih 10 poin atau hanya 2 tick saja. Artinya itu sudah sangat-sangat dekat sekali, sehingga kalau misalkan tidak mampu bertahan di 935, maka ada peluang opsi dia bisa terus melanjutkan penurunan, bahkan bisa menembus di bawah 900. Tapi kalau berkaca dari chart ini, maka low 40 hari harga terendah weekly-nya di 486. Tapi menurut saya tidak mungkin dia kembali ke 486. Kalau memang dia kembali ke 486, maka itu adalah peluang yang sangat menarik buat teman-teman untuk mengoleksi Waskita. Tapi kalau misalkan ternyata dia bisa dan kuat bertahan di 935, maka kita wait and see dulu. Tetap kita wait and see. Kita akan masuk lagi untuk Waskita. Secara teknikal bagusnya adalah kalau dia bisa naik lagi di atas 985. Selama dia masih belum bisa naik di atas 985, maka tidak ada alasan untuk teknikal untuk kita membeli. Ya, kalau untuk investasi, maka semakin penurunan itu terjadi, maka kita selalu berpikir bahwa itu adalah kesempatan yang murah untuk kita bisa mendapatkan harga saham ini. Jadi misalkan kemarin waktu dia di harga 2000, kita dengan uang 1 juta, mungkin kita hanya dapat 5 lot mungkin. Tapi kalau misalkan di harga di bawah 1000, mungkin kita bisa dapat 10 lot bahkan lebih. Jadi dengan uang yang sama, jumlah lot yang kita dapatkan lebih banyak, sehingga kalau seorang investor melihatnya adalah sebagai sebuah peluang, artinya dia bisa menambah muatan lagi dengan lebih banyak. Tapi kalau teknikal memang tidak disarankan untuk masuk di fase ini. Karena apa? Karena dia masih berada di bawah 985. PBL 985 yang mana kita kenal itu jadi support, sekarang sudah berubah menjadi resisten paling kuat. Sehingga kalau dia tidak bisa berhasil menembus 985, maka peluang besar dia bisa terus melanjutkan penurunan. Tapi kalau misalkan dia bisa mampu menembus level paling kuat tersebut, tembok terkuat tersebut, maka ada harapan bahwa dia bisa kembali rebound dengan target selanjutnya adalah menuju ke 1120, dan target paling jauh adalah menuju ke 2080, yang mana itu menjadi 40 hari harga tertinggi dari saham Waskita. Jadi kalau misalkan dia sudah breakout, teman-teman masuk 985, ya silakan pasang cut loss 3 tick, atau bisa pasang di 935 sebagai batasan untuk cut loss ketika ternyata dia terjadi false break. Jadi tetap kita antisipasi, walaupun memang dia sudah bisa menembus 985, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa harga sahamnya bisa berbalik kembali, sehingga kita tetap membatasi dengan menggunakan batasan cut loss, sehingga ketika skenario itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita cut loss-nya tidak sedalam yang kalau misalkan kita tidak pakai cut loss. Jadi tetap teman-teman yang ingin membeli Waskita, sekali lagi saham ini akan lebih jauh menarik sebagai big deal ketika dia bisa naik di atas 985. Kemudian berikutnya kita punya emiten Wika, di mana emiten ini ditutup di 1235, dan ini juga sama dibanting cukup dalam. Bahkan jarak dari harga saat ini menuju PBL itu cukup lebar ya. PBL di 1345, sedangkan harga saat ini di 235, artinya kurang lebih ya ada 110 poin lagi dia akan kembali ke PBL, dan 110 poin itu cukup banyak sekali ya, beberapa puluh tick gitu dia baru bisa naik ke PBL. Dan juga support terakhir dia itu sudah tidak kita temukan di sini. Hanya ada low 40 hari harga terendah di 820, dan jarak itu pun juga jauh sekali, 400-an poin.
Artinya kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka kita pakai beberapa yang namanya support psikologis ya, di 1200, 1100, 1000 itu kita bisa pakai sebagai support psikologis yang mungkin kalau misalkan teman-teman nekat mau entry, maka semakin dekat dengan level-level support psikologis tersebut boleh dipertimbangkan untuk entry. Jadi misalkan sekarang di 1235, maka support psikologis di 1200. Kalau misalkan dia ke 1205, 1210 ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk mencoba spekulasi buy dengan asumsi kalau dia bisa kuat dan bertahan di 1200, dia bisa rebound. Ya targetnya ke 1345. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu bertahan di 1200, maka kita pasang 3 tick kurang lebih di 1190 ya, kita mungkin batasi cut loss, atau di 185 kita batasi cut loss. Jadi dengan adanya support psikologis itu membantu teman-teman tahu 3 tick dari level support itu berapa, sehingga teman-teman bisa masang SL di situ. Dan nantinya kalau memang ternyata skenario-nya benar, ya sudah, teman-teman ruginya tidak terlalu besar. Tapi kalau misalkan teman-teman asal masuk dan tidak tahu di mana SL-nya, maka pasti ketika saham itu terus turun, teman-teman mulai bingung ini mau jual atau hold, karena tidak tahu di mana support berikutnya. Sehingga kalau misalkan mau pakai support itu untuk masuk, ya sudah, ada yang namanya support psikologis. Kalau ternyata besok dia open masih di atas 1200, ya support psikologisnya di 1200. Tapi kalau misalkan dibanting di bawah 1200, ya sudah, support psikologisnya di 1100. Jadi teman-teman bisa pakai itu sebagai acuan atau sebagai bantuan agar bisa mengetahui di mana sih level support terdekat, sehingga kalau misalkan ternyata teman-teman buy dan ternyata tidak sesuai ekspektasi, dia bukannya naik malah turun, teman-teman sudah tahu 3 tick dari supportnya saya sudah cut loss. Tapi apakah dia bisa ke 820? Jawabannya menurut saya pribadi sangat tidak mungkin ya. Paling mungkin mentok di 1000, setelah itu dia technical rebound. Kalau dia sampai ke 820 memang itu jadi sekali lagi jadi peluang yang menarik, karena momentum ini cuma terjadi ketika pandemi kemarin. Namun apakah bisa terulang lagi, kita tidak tahu. Kalau memang ada kejadian yang cukup besar nanti yang mungkin terjadi di hari-hari berikutnya. Tetapi secara kasat mata memang angka 820 ini menurut saya pribadi tidak akan mungkin ke sana. Tapi kalau memang mungkin ke sana, maka sangat menarik untuk teman-teman yang ingin investasi di emiten-emiten konstruksi. Kemudian selanjutnya kita punya saham Adikarya, di mana saham ini tutup minus 5,42 secara weekly di harga 960 dengan level PBL di 985. Artinya adalah kurang lebih hanya 25 poin atau 5 tick saja dari level PBL. Ini jauh lebih menarik ketimbang Wika. Waskita juga dekat dengan area PBL, Adi juga dekat dengan area PBL, walaupun semuanya berada di bawah PBL. Tetapi tidak masalah karena effort untuk naik ke PBL itu tidak sebesar effort yang Wika perlukan ya. Jadi Wika butuh sampai ratusan poin, sedangkan Adi cuma 50. Waskita juga mungkin cuma 50 poin. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Adikarya, maka lebih direkomendasikan tunggu saja kalau dia bisa naik di atas 985. Selama Adikarya tidak bisa naik di atas 985, maka tidak ada reason untuk bisa kita entry di emiten ini, karena downtrendnya cukup parah. Ini kita sudah dibantu dengan weekly chart, tetapi memang secara weekly chart pun juga telah tembus ya. Jadi ini sangat-sangat rawan, masih ada potensi dia bisa melanjutkan penurunan kalau misalkan dia tidak bisa bangkit dan bertahan di atas level 985. Jadi ini hati-hati, krusial. Kalau ternyata dia memang bisa naik di atas 985, ya sudah, pertimbangkan entry 985 sampai dengan 995. Cut loss kurang lebih di 965 970. Target kenaikan adalah ke 1180. Di sini ada gold line, dan target jauh adalah menuju PBH sekaligus 40 hari harga tertinggi, yaitu di 2040. Sekali lagi, kalau dia tidak bisa naik di atas 985, maka tidak ada alasan buat kita untuk entry di emiten ini. Kemudian selanjutnya kita punya saham PTPP, di mana saham ini tutup minus 14,63% secara weekly di harga 1080. Dan emiten ini juga mengalami penurunan yang sangat dalam dengan level PBL di 1200, harga saat ini 1080, artinya ada kurang lebih 120 poin atau kurang lebih ada puluhan tick juga jarak dari harga saat ini menuju level pentingnya, yaitu resisten PBL di 1200. Sehingga di sini kita masih dibantu oleh satu semi support white line terdekat ya, cuman 1 tick saja. Ini 1175. Untuk PTPP memang tidak memiliki yang terdekat, itu memang pas di sini ada yang namanya SL ya, 1080. Tapi itu pun tidak mampu bisa ditahan kalau kelihatannya, sehingga
kalau misalkan ini jebol ya, maka ya level berikutnya adalah di 585. Ini menurut saya juga bahwa tidak mungkin dia akan ke sana karena memang ini low-nya sangat dalam sekali. 50% lagi penurunan kalau dari harga saat ini, sehingga kemungkinan untuk menuju sini itu sangat-sangat kecil. Tetapi kalau memang dia bisa ke sini, silakan manfaatkan momentum tersebut. Kalau saya pribadi memang 4 sektor tadi tetap menjadi primadona saya sampai di tahun 2024 karena memang menurut saya masih sangat menarik, dan momentum-momentum penurunan ini sebagai sebuah peluang buat saya untuk terus mengoleksi emiten-emiten konstruksi. Walaupun laporan keuangan berdarah-darah, walaupun harga sahamnya juga berdarah-darah, tetapi kita bisa melihat bahwa ada prospek, ada proyek yang masih belum dikerjakan secara tuntas. Nah, proyek-proyek itu baru memulai ya, jadi belum ada hasilnya, sehingga masih ada kemungkinan di masa yang akan datang masih ada beberapa kontrak-kontrak yang mungkin bisa dijadikan revenue, dan itu yang membuat top line-nya bagus, akhirnya bottom line juga bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat PTPP karena tidak memiliki support terdekat, maka bisa pakai yang seperti saya katakan tadi yang namanya support psikologis. Kalau dia berada di rentang 1000 sampai dengan 1100, maka level support terdekat adalah di area 1000 dengan level resisten berada di 1100. Itu kita yang pakai yang namanya support dan resisten psikologis, di mana itu yang selalu saya pakai dengan asumsi bahwa di level tersebut hampir kebanyakan orang secara psikologis mengatakan bahwa kalau dia jebol di bawah itu kita cut loss, kalau dia masih bertahan di atas itu kita beli. Nah, kalau semua orang beranggapan yang sama, maka otomatis harga itu akan terbentuk secara psikologis di area tersebut ya. Itu menjadi area demand kuat ketika dia menyentuh sana, sehingga selalu saya katakan adalah ada level-level yang kita namakan level psikologis, di mana harga itu dibentuk bukan karena apa, tapi karena memang dari psikologis marketnya. Jadi kalau misalkan dia bisa turun lagi mendekati area 1000, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di dekat 1000. Cut loss kurang lebih 3 tick di bawah 1000 dengan target ke 1100, target jauh menuju 1200. Tapi kalau ternyata malah dia bisa naik ke atas 1100, ya sudah, buy on breakout di 1100. Itu resistennya, sehingga resisten 1100 langsung berubah menjadi level support 1100. Ketika sudah breakout 1100 ternyata dia false break, ya sudah, cut loss 3 tick dari 1100 tersebut. Jadi ini teman-teman bisa atur sendiri skenario-skenernya, walaupun kita tidak memiliki support-support penting dari The Golden Cross Chart, tapi kita bisa pakai support-support bantuan, yaitu support-support psikologis yang bisa membuat kita tidak asal buy, tetapi tetap punya landasan, tetap punya acuan bagaimana kita harus entry dan exit. Oke, sebelum kita lanjut ke 5 emiten lainnya, sekali lagi teman-teman yang ingin mengikuti pre-order kaos Joran part pertama Bull and Bear, teman-teman bisa segera melakukan pre-order, di mana pre-order ini dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei 2021, dan ini kurang lebih sisa beberapa hari lagi, sisa 1 minggu akan ditutup, di mana teman-teman bisa mendapatkan kaos ini secara limited edition dengan melalui pemesanan di 0851 5895 5279. Silakan kontak WA tersebut, nanti akan diinformasikan admin berapa biaya dan ongkos kirim yang akan teman-teman bayarkan nantinya. Ketika teman-teman membeli kaos ini, teman-teman akan mendapatkan beberapa spesial bonus, di mana teman-teman akan mendapatkan diskon 20% untuk next webinar yang akan diadakan oleh Joran Investama. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan akses ke dalam grup official Joran Investama, di mana teman-teman bisa mendapatkan kalau misalkan ada informasi saham yang bagus akan kita share di sana. Walaupun itu juga tidak menjamin pasti naik, tapi setidaknya kita memberikan informasi saham-saham yang mungkin dekat dengan level kuatnya, sehingga kalau kita bisa beli resikonya rendah, tapi kalau bisa naik maka kita mendapatkan potensi reward yang cukup besar. Dan itu grupnya private, hanya bisa diikuti atau yang boleh bergabung adalah yang bisa membeli merchandise dari Joran dan juga bisa mengikuti webinar. Jadi mereka-mereka lah yang bisa mengakses grup tersebut. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan undian 1 bulan secara gratis fasilitas dari The Golden Cross Premium senilai 150.000. Jadi ketika mengikuti pre-order, 1 orang dari semua yang mengikuti pre-order tersebut akan mendapatkan undian. Siapa yang menang bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian juga undian berikutnya, teman-teman juga akan mendapatkan fasilitas private konsultasi bersama saya selama sebulan senilai 1 juta rupiah, yang mana teman-teman bisa bertanya apapun ke saya dan saya akan membantu menjelaskan. Jadi manfaatkan momentum tersebut, jangan sampai teman-teman ketinggalan kehabisan pre-order part pertama ini. Kemudian selanjutnya kita punya saham WSBP.
di mana saham ini tutup di harga 168. Kalau kita perhatikan memang saham ini sudah sangat-sangat dalam sekali. Saya ingat persis saya beli emiten ini di 160 dan jual di 300-an, untung 100% lebih. Dan akhirnya dia bisa kembali lagi dekat dengan area beli saya waktu itu. Sehingga ini menurut saya pribadi adalah peluang yang kedua kali untuk mendapatkan WSBP di harga yang sama. Jadi saya pribadi akan kembali mencicil WSBP ya, akan terus menambah WSBP sebagai aset investasi saya, karena saya masih percaya emiten konstruksi masih akan diperlukan dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalau kita perhatikan secara teknikal memang sudah tidak ada reason to buy untuk kita masuk, karena daily-nya hancur, weekly-nya pun hancur. Ini hancur sekali. PBL 185 dia amblas sampai 168. Dan level terakhir yang akan menjadi penguatnya adalah di low 40 hari harga terendah, yaitu di 133. Apakah dia bisa ke sana? Kalau bisa ke sana silakan buy. Itu momentum atau peluang yang besar ya. 133 sampai 135 bisa dipertimbangkan untuk entry. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa sampai ke sana, maka mungkin akan mentok di 150. Ada kemungkinan besar dia akan mentok di level psikologis di 150, sehingga teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk entry. Tapi kalau misalkan lebih menarik atau lebih aman, sebenarnya memang dia harus bisa naik lagi dari 185, baru teman-teman bisa buy WSBP. Selama dia masih belum naik dari 185, maka harga di bawah itu teman-teman hanya spekulatif buy, mencoba untuk masuk duluan. Kalau ternyata beneran naik ya dapat profit, kalau ternyata turun ya teman-teman langsung batasi cut loss kurang lebih 3 tick dari level support yang teman-teman gunakan sebagai acuan. Jadi misalnya 168 saat ini, oke, 160 sebagai level support psikologis, ya sudah. Kalau ternyata jebol dari 160, 3 tick dari 160 kurang lebih di 157, teman-teman pakai sebagai batasan untuk cut loss. Tapi kalau ternyata teman-teman mau menunggu di 185 dan ternyata dia benar breakout di 185, ya sudah, buy 185 sampai 187, cut loss kurang lebih di 182, 183 dengan target kenaikan adalah menuju ke 202, itu target terdekat, ada gold line di sana. Dan target jauh adalah menuju ke 354, yang mana itu menjadi titik paling tinggi atau kenaikan tertinggi dari WSBP. Kemudian setelah WSBP kita punya saham WG, di mana saham ini ditutup minus 1,5% ya kalau kita lihat secara weekly, dengan penurunan ke 197, di mana cuman WG saja sepertinya yang masih aman sekali di atas PBL. PBL-nya di 188, harganya masih di 197, dan juga ada beberapa support bantuan, yaitu di 195. Ini adalah semi support yang kita namakan white line, dan ini juga masih berada di atas harga saat ini, sehingga WG masih lebih cenderung menarik ketimbang emiten yang lainnya. Jadi kalau misalkan ditanya dari 6 emiten yang telah kita ulas sebelumnya, maka ya pilihannya jatuh kepada WG. Kalau mau beli ya WG boleh dicicil buy selama dia masih kuat bertahan di atas 188, aman. Buy WG selama di 188 aman. Jadi semakin dekat dengan 188, maka resiko yang teman-teman punya itu semakin kecil. Ya boleh masuk 197 boleh, tapi kalau teman-teman cut loss dari 197 ke 188, itu cut lossnya minusnya berapa persen. Kalau ternyata minusnya besar dan teman-teman tidak bisa menerima, ya sudah, konsekuensinya adalah kita menurunkan level pembelian kita. Jangan di 197, bisa di 190 baru kita mulai masuk, atau di 192. Yang penting teman-teman bisa nyaman ketika beli dan ternyata dia turun ke area PBL dan kita wajib cut loss tersebut tidak membebani atau tidak mengganggu psikologis teman-teman. Jadi bisa move on dan kita bisa trading lagi. Jadi itu yang namakan teman-teman bisa mengatur risk manajemennya agar teman-teman tidak terganggu psikologis trading. Jadi kalau misalkan yang mau membeli, maka lebih saya rekomendasikan memang kalau kita tunggu di dekat ya 188 sampai dengan 190, itu adalah area beli yang paling menarik, dengan batasi cut loss kurang lebih di 185 186. Target kenaikan ke 206, di situ ada gold line, dan target jauh menuju PBA yaitu di 298. Tapi ketika dia jebol di bawah 188, maka tidak ada reason untuk kita membeli emiten ini. Kemudian selanjutnya kita punya saham Beton ya, Wijaya Karya Beton, di mana emiten ini tutup di harga 272, dibanting di bawah PBL di 286, harga saat ini di 272, yang artinya PBL kita kenal sebagai support sudah berubah menjadi resisten paling kuat. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli emiten ini, maka saya sangat rekomendasikan kalau misalkan memang dia harus breakout di atas 286 terlebih dahulu. Selama dia masih belum naik atas 286, ya sudah, mending kita wait and see terlebih dahulu. Mending kita pilih WG tadi ketimbang emiten ini. Ya, kalau misalkan
ditanya kepada saya ya, saya akan lebih memilih yang masih berada di atas PBL. Artinya dia masih lebih aman ketimbang yang sudah berada di bawah PBL. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang masih mau nekat daripada tunggu breakout, ini kan lumayan jaraknya masih ada 14 poin lagi, itu lumayan cuannya ya. Kalau kita bisa masuk, ya sudah tidak apa-apa kalau misalkan mau masuk di 272, 274 boleh saja, asalkan teman-teman tahu di mana harus cut loss ya. Ketika dia terus turun ya jangan panik. Tapi teman-teman harus prepare dari awal bahwa kalau saya masuk di angka segini, misalnya 272 sampai 274, saya harus tahu kapan saya harus keluar. Exit, entah exit itu dapat profit atau malah rugi. Tapi itu harus dipersiapkan. Jadi plan yang bagus sama plan yang buruk pun teman-teman harus persiapkan agar ketika skenario itu mau naik ke atas atau ke bawah, teman-teman tetap siap bahwa teman-teman sudah punya catatan tersebut. Kalau ternyata dia turun ya sudah cut loss, sehingga tidak mengalami kerugian yang lebih dalam. Tapi kalau ternyata dia naik ya sudah teman-teman langsung taking profit kalau misalkan masuk ke area TP. Tapi kalau misalkan TP-nya kejauhan ya sudah tetap di-adjust. Yang penting minimal di market seperti ini teman-teman masih mendapatkan profit ya. Walaupun cuma 2-3% tetapi itu sudah jauh lebih baik ketimbang teman-teman malah loss setiap harinya. Jadi sekali lagi untuk weton, tetap secara pribadi memang saya tidak akan membeli emiten ini kalau dia masih berada di bawah level PBL. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-256 hari ini adalah emiten PPRO, di mana emiten ini kita akan menggunakan candle daily-nya karena memang masih bagus. Dan cuman sektor ini saja ya, properti yang punyanya BUMN yang masih kuat ya, masih kuat tajinya, di mana dia di saat yang lain turun, dia dari 64 bisa lompat sampai ke area 85. Itu luar biasa, bahkan sempat menyentuh 40 hari harga tertinggi di 88. Artinya kenaikannya sangat signifikan di saat teman-temannya itu mengalami penurunan yang luar biasa. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa di sini 85 itu merupakan area resisten paling kuat. Dia tepat sekali berada di area tersebut. Nah, ini menjadi sangat krusial karena kita perhatikan di sini sudah beberapa kali diuji. Ini sudah beberapa candle diuji, mungkin kurang lebih ada 45 candle yang menguji area 85. Dan tidak bisa tembus-tembus. Pernah tembus 88 tapi turun lagi. Dia kembali menguji tetap tidak bisa tembus. Nah, ini sangat rawan karena ada indikasi bahwa dia bisa mengalami penurunan. Jadi kalau kita mau melihat, maka ini ada dua skenario ya yang bisa teman-teman pakai. Kalau ini skenario pertama nih, kalau misalkan ternyata dia bisa naik di atas 85, silakan buy. 85 sampai 87, cut loss kurang lebih 83, target adalah menuju ke 90 sampai dengan 95, itu target kita. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa naik di atas 85, ya mending kita wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu lagi di area mana? Kita tunggu di area 69. Itu jauh lebih menarik. Jadi kalau tidak mampu breakout, ya mending tunggu di PBL. Tapi kalau bisa breakout, ya sudah kita pakai buy on breakout di 85 sampai 87, target 90 sampai 95, cut loss kurang lebih di 83. Ya, itu area belinya. Walaupun lebih beresiko memang ketika kita beli saat breakout PBH, tetapi ya mungkin teman-teman bisa dapat 2-3 tick lah, bisa tektok di sana, tapi memang tetap hati-hati karena bisa dilihat sendiri bahwa emiten ini sudah naik tinggi, akhirnya membentuk upper shadow. Nah, ini yang susah. Takutnya teman-teman belinya pas di pucuk, kemudian dia dibanting, akhirnya nyangkut. Ya, jadi tetap harus disiplin, jangan asal masuk, selalu lihat candlenya. Kalau memang tidak memungkinkan, jangan memaksakan. Tapi kalau sudah yakin bahwa ini oke dekat PBL atau sudah breakout, ya sudah, silakan hajar, tidak perlu banyak tanya, langsung teman-teman eksekusi sehingga tidak ketinggalan momentumnya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-256. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.